Hai kawan Nusantara, balik lagi nih bersama Leli di acara podcast Kawan Nusantara. Masih nggak jauh-jauh dari temanya Politeknik Nusantara. Hari ini saya nggak sendirian lagi, saya ditemenin sama Mbak Yunita. Tapi kayaknya saya panggil nih Ibu apa Mbak nih? Sembarang. Karena Mbak Yunita ini adalah, ingat kalau teman-teman kawan-kawan Nusantara akan bergabung di Politeknik Nusantara, Mbak Yunita yang di sebelah saya adalah menjadi dosen kalian juga nanti. Nah itu tadi membuktikan bahwa Politeknik Nusantara memang digaungi oleh beberapa anak muda kota Balikpapan yang ternyata memang muda-muda banget gitu ya. Dan besok menjadi dosen kalian. Kita sapa dulu ya kawan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya terima kasih Mbak Yunita udah hadir tengah-tengah kita nih. Mbak Yunita apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Dan masih sibuk dengan persiapan ya pendaftaran. Ya, betul. Oke. Kita lagi sibuk tentang pendaftaran mahasiswa sampai di akhir September ini. Akhir September ya. Oke. Terus gimana? Udah banyak banget nggak sih yang nanya-nanya nih Mbak kira-kira? Alhamdulillah sejauh ini banyak ya antusias teman-teman dari Balikpapan ya utamanya. Untuk yang bertanya dan cara mendaftar mungkin cara ya. Mendaftar, betul. Oke. Alhamdulillah kita juga sudah ada yang mendaftar. Oh, nah itu udah ada yang mendaftar untuk 3 prodi tadi ya. Nah jadi jangan mau ketinggalan nih kawan Nusantara. Oke, hari ini saya berbincang-bincang nih sama Mbak Yunita di sini. Pengen tahu Mbak Yunita di Politeknik Nusantara bergabung itu di awal tahun berapa sih? Di awal 2020 ya. 2020. 2021. Oke. Jadi udah mau setahun juga ya. Oke. Nah, berarti belum banget ada akhirnya sampai ada SK tadi kemarin ya. Kita semua seneng banget loh kemarin pas SK udah terbit pendirian Poltara. Ya, jadi gimana nih Mbak Yunita, sepakat nggak sih tadi saya juga ngobrol sama Pak Ahmad. Sepakat nggak kalau pendirian Poltara itu nggak gampang? Iya bener ya. Struggle banget ya, terutama buat kami ya tim pendiri. Apalagi yang misalnya dari awal betul-betul mengikuti pendirian, yang harus berubah lagi SK seperti itu ya, pengurusan ke pusat, pengurusan kedinasan itu memang butuh effort. Jadi effort ya, karena mungkin susahnya dan akhirnya diraih ini menjadi start awalan bahwa pinginnya Politeknik Nusantara akan terus berkembang gitu sepanjang masa di Kota Balikpapan. Setuju nggak sih Mbak Yunita? Betul. Ya, oke. Sama setuju ya. Tidak hanya di Kota Balikpapan, mungkin bakal go nasional dulu. Menjadi salah satu yang diperhitungkan mungkin nanti kan. Itu harapan kita juga dan mudah-mudahan dari sekarang di start awalnya akan menjadi perguruan tinggi terbaik di Kota Balikpapan dulu sebelum nanti akhirnya kita bisa ke nasional. Kita buktikan dulu nanti sama-sama. Oke, kawan Nusantara, saya mau bertanya nih sama Mbak Yunita. Mbak Yunita, akhirnya nanti di Politeknik Nusantara akan ngajar apa? Jadi dosen apa nih? Kebetulan saya ditugaskan untuk mengajar kimia ya, kimia karena basic saya emang kimia. Jadi nanti untuk mata kuliah dasar farmasi itu yang berhubungan dengan kimia analisis kayak gitu ke saya gitu. Berarti nanti jangan lupa ya yang suka dengan kimia mencampur ada nggak sih itu? Pasti ya Mbak ya. Tenang saja. Bahkan kita juga punya labnya ya. Iya. Kita sudah ada labnya. Kimia, lab mikrobiologi ada. Nah asal jangan nanti yang ini saya yakin nih mungkin kawan-kawan Nusantara yang cowok-cowok nih, saya juga pengen dong campur-campur hatinya ibu. Ya kan karena muda-muda banget nih dari dosennya, dari pendirinya juga gitu ya. Nah sebenarnya untuk D3 farmasi itu apa sih yang jadi unggulan sebenarnya untuk farmasi yang ada di Politeknik Nusantara? Boleh dikasih tahu teman-teman nggak? Mungkin kalau D3 farmasi kita konteksnya bisa ya kalau misalnya nanti pada saat sudah kelulusan itu misalnya kita membuat yang toko obat gitu tetap bisa untuk melakukan peracikan itu juga tetap bisa. Dan selain itu kemarin juga dengar waktu ada talk show sama Bu Vina juga dan ngobrol sama Bu Vina, toko kecantikan juga kita bisa buka ya? Bisa. Berarti kita pun startupnya untuk jadi entrepreneur, usaha sendiri ternyata udah bisa ya dari D3 farmasi ya. Nah, terus mungkin kawan-kawan Nusantara juga misalkan nih yang mungkin dari SMK dengan farmasi mereka
tahu apa yang akan menjadi dasar-dasar pembelajaran. Tapi kalau yang dari SMA terus pingin farmasi, kira-kira kurikulum seperti apa sih yang akan disuguhkan oleh Politeknik Nusantara? Bisa dijelasin sedikit nggak, Mbak Yunita? Kalau dari mungkin gini ya, kalau misalnya kita bicara SMK kejuruan yang emang sudah basicnya mereka farmasi, otomatis kan pengetahuan mereka lebih dalam dibanding yang SMA. Betul. Ya. Nah kalau kita bicara SMA otomatis dia harus masuk jurusan IPA ya. Iya. Kita bicara SMA berarti IPA IPS. Iya, ya. betul. Kalau misalnya backgroundnya IPS itu kan mungkin bisa, tapi butuh pembimbingan teknis yang lebih dalam dibanding teman-teman yang lulusan IPA gitu ya. Tapi kalau dia sudah IPA, dia sudah punya basic science di situ. Basic science itu yang kita akan kembangkan sebenarnya karena ilmu biologi, ilmu fisika, dan ilmu kimia pun mereka sudah dapat ya di IPA itu sendiri. Jadi tenang juga nih buat yang lebih ke apalagi sekarang kan kurikulumnya merdeka tuh, nggak ada lagi ya, apalagi IPA IPS. Tapi mungkin dia memang suka sejarah tapi suka juga tentang kimia juga, atau misalnya dia pingin tiba-tiba jadi kayaknya apoteker sekarang tuh hebat banget deh gitu ya, maksudnya pingin deh juga jadi apoteker gitu, atau pingin deh punya toko kecantikan sendiri gitu, bisa banget berarti ya start di D3 Farmasi kita ya. Bisa sekali. Nah apa yang membedakan nih Bu Yunita, nih saya juga mau tanya, D3 Farmasi kita Kota Balikpapan itu menjadi satu-satunya di Kota Balikpapan, betul. Sebenarnya apa sih yang menjadi unggulan juga dari Politeknik Nusantara mempunyai D3 Farmasi? Apa yang membedakan? Unggulan yang membedakan D3 Politeknik ya? Iya, betul. Kalau misalnya di Balikpapan itu kan untuk jurusan farmasi kita tahu ada 2 ya. Iya, kalau betul. kami di D3-nya jadi lebih ke bukan lebih ke manajemen tapi lebih ke bagaimana sih siswa atau mahasiswa tadi ya bisa mengolah sesuatu ya. Iya. Nah, lebih mungkin ke arah sana gitu. Berarti lebih banyak prakteknya. Lebih banyak prakteknya. Jadi benar-benar karena disuguhkan dari Politeknik Nusantara juga ada laboratoriumnya. Jadi akan sekitar 60% akan praktek di situ. Selebihnya juga nanti dia akan magang di beberapa tempat yang kita sudah MOU juga ya. Benar, kita sudah lakukan kerjasama di beberapa tempat. Jadi untuk kawan-kawan Nusantara mungkin ya khususnya itu tidak usah khawatir. Tetap kita bimbing dan kita bina. Dibimbing dan dibina sama Bu Yunita, mau nggak? Kawan-kawan saya juga mau loh. Apalagi sekarang kita tahu ya 2 prodi unggulan dengan 1 prodi unggulan juga, yang satunya di digital, yang 2 di kesehatan. Itu adalah prodi-prodi di mana memang sangat-sangat dibutuhkan, bukan hanya di Kota Balikpapan, tapi mungkin di tempat Indonesia dimanapun berada, karena kesehatan tuh long last ya, maksudnya dalam artian sepanjang masa dibutuhkan gitu. Apalagi yang kayak kejadian kemarin kan Bu Yunita, bahwa waktu COVID ya, virus COVID melanda itu banyak banget tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Nah, jadi itu juga yang akhirnya kita membuka 3 prodi unggulan tadi. Nah, Bu Yunita sudah siap nggak sih kita maju bersama-sama nih untuk Politeknik Nusantara menyambut mahasiswa-mahasiswa baru nih? Tentu saja sudah siap ya. Alhamdulillah persiapan kami, kita on fire sekali. On fire ya, udah. Penerimaan mahasiswa baru. Betul, ya. Dan semangat juga gitu, karena akhirnya sudah sejauh ini, walaupun sejauh ini menjadi awalan gitu untuk menjadi gerbangnya IKN juga gitu untuk Politeknik Nusantara. Sama-sama membangun ya. Generasi muda seperti dosen-dosennya yang muda. Terakhir Bu Yunita, harapannya, kira-kira apa nih harapan untuk Politeknik Nusantara, boleh dikasih tahu nggak? Mungkin kalau harapannya khususnya untuk Politeknik Nusantara ya itu sendiri, kita sama-sama gitu, sama-sama membangun, sama-sama mengembangkan, sama-sama membina generasi muda untuk mencapai kesuksesan, jadi lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Iya, betul. Seperti Politeknik Nusantara ya. Boleh dikasih tahu sedikit nggak slogannya apa tuh? Cerdas, berbudaya, profesional untuk masa depan. Nah, jadi kawan-kawan Nusantara jangan takut, apalagi ditunggu ya kan. Silahkan mendaftar, di bawah ini sudah ada dan adminnya udah siap banget. Kalau untuk biaya dan konsultasi bisa langsung ke Sekret Poltara ya. Betul. Terima kasih. Langsung bisa sama Bu Yunita juga, sama Bu Fitri, Bu Vina atau Pak Ahmad juga ya. Nanti ditemenin. Oke, terima kasih banyak kawan Nusantara. Makasih juga Ibu Yunita waktunya ya hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat yang nonton. Terima kasih dan salam Nusantara.